Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Semangat, puji Tuhan, haleluya. Saudara bangun pagi untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Hidup ini harus semangat, saudara. Kita bangun kesetiaan kita dengan semangat kita kepada Yesus. Atas rahmat anugerah Tuhan, pagi ini, Rabu ini tanggal 31 Agustus tahun 2022. Berarti adalah hari yang terakhir pada bulan Agustus tahun 2022. Karena besok pagi saudara kita sudah memasuki 1 September. Bukan bulan Agustus lagi. Berarti kalau sudah berakhirnya bulan kata-kata huruf yang terakhir ya, berarti makin mendekati Desember ya. Dan setelah itu kita memasuki tahun yang baru 2023. Ada pertanyaan saudara buat saudara semua ya. Apakah saudara mencintai Tuhan, setia? Sampai detik ini saudara mendengarkan firman Tuhan, setia bersama saya pagi malam. Kita bangun kesetiaan kita kepada Yesus secara vertikal. Kita bangun juga kesetiaan secara horizontal. Saudara harus setia. Kalau saya setia kepada Bapak Ibu tiap pagi, pasti kalau sudah di atas jam 2 pagi, pasti saudara menekan firman Tuhan yang saya kirim. Ya, berarti saya lakukan dengan setia. Bapak juga harus lakukan dengan setia. Apapun bentuknya saudara, lakukan dengan setia. Cinta kasih kita kepada Tuhan, cinta kasih Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus, cinta kasih kepada para hamba Tuhan, kepada saya sebagai hamba Tuhan, selalu dengan cinta kasih kepada Bapak Ibu. Memberitakan firman, ini makanan rohani buat kita. Tidak boleh bosan. Bagaimana sikap respon kita, bosan atau tidak bosan, itu tergantung dari sikap respon kita. Tapi kepada firman Tuhan tidak boleh bosan, karena saya menyampaikan firman Tuhan ya. Dan kita diciptakan sama Tuhan. Saya diciptakan, bukan diciptakan oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu bukan diciptakan oleh saya. Setiap kita bukan diciptakan oleh manusia, tapi diciptakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita saling mengasihi dan hidup di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Saling kita setia dan hidup taat kepada firman Tuhan. Karena Yesus, Dia setia. Saya mau bacakan firman Tuhan karena tema firman Tuhan pagi ini yaitu melakukan dengan setia. Mari kita melakukan pekerjaan Tuhan. Saya melakukan pekerjaan Tuhan ini dengan setia, tanpa pamrih. Tapi saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta sungguh-sungguh sama Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ada tertulis di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia Yesus tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Diri Yesus selalu setia. Sempurna kasih setia Tuhan. Mari kita mau setia sama Tuhan. Setia secara horizontal. Ya, vertikal horizontal. Setia kepada suami, istri, kepada anak, kepada sahabat-sahabat kita, kepada para hamba Tuhan. Jadikan diri kita setia. Karena Tuhan Yesus setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Haleluya. Di waktu aku susah, haleluya, waktuku sendirian, haleluya, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, sangat setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Haleluya. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Amin. Haleluya.
namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Ada satu sobatku yang setia, amin, haleluya. Ya Tuhan, Tuh punya mula kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin. Sekarang ya Allah kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna, amin, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, amin, itu luar biasa. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Bapa. Sucikan mulut kami Bapa, hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, sumber kebenaran, sumber kekudusan, namanya Yesus, amin, haleluya. Namanya Yesus, Tuhanku, Engkau Bapakku yang sangat setia. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kosongkan hati kami, Kusiapkan hatiku untuk firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa dan salahku. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba menurut-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu pagi adalah hari yang terakhir di tanggal 31 Agustus tahun 2022. Rabu depan sudah tanggal 7 September, bukan Agustus lagi. Seluruh dunia akan sama-sama memasuki bulan September. Oleh karena itu, mari setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita,
kita mau pergunakan dengan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Saya setia, ya Bapak Ibu harus setia. Jangan pernah bosan, terus dengarkan firman Tuhan. Ya, Tuhan lihat kesetiaan kita dilihat sama Tuhan Yesus loh saudara. Ya, kalau saudara bosan nanti dicatat pada tanggal 31 bosan, tidak boleh bosan. Bangkitkan semangat kita. Saya sendiri tidak pernah bosan baca Alkitab. Ya, yang penting kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan pernah bosan kepada kebenaran. Tingkatlah kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau semangat untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Hidup menjadi perkenanan Tuhan. Karena Tuhan Yesus setia. Seperti tadi sudah saya bacakan firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 2:13. Yesus setia. Mari kita sama-sama. Kita mau seperti Yesus setia. Baca firman Tuhan pagi ini 2 Tawarikh pasal 34 ayat 1 sampai 12. 2 Tawarikh pasal 34. Puji Tuhan loh. Kita dengan setia akhirnya sampai 2 Tawarikh pasal 34. Berarti tinggal 3 pasal lagi. 34, 35, 36. Setelah kita masuki kitab Esra. Puji Tuhan. Saya mau baca ayat yang pertama sampai 12. Yosia dengan tema ya, melakukan yang dengan setia. Itu ayat nanti kita baca ya. Itu ada ayat kata-kata kalimat seperti itu. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapak leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapak leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupan-pedupan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah mereka. Demikian ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya dan menghancurkan semua pedupan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Asalia dan Maseah, penguasa kota, serta Yoah bin Yoas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkiah dan menyerahkan kepada uang yang telah dibawa ke rumah Allah dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni oleh para penjaga pintu dari orang Manasye dan Efraim, dan dari semua orang yang masih tinggal dari Israel, pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin, dan dari penduduk Yerusalem. Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, dan mereka itu yang bekerja dalam rumah Tuhan mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu. Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan, supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung yang oleh Raja Yehuda dibiarkan roboh. Ayat 12 yang terakhir. Orang-orang itu melakukannya pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah Yahat dan Obaja. Sedang orang-orang Lewi dari Bani Merari, sedangkan Sakaria dan Mesulam dari Bani Kehat mengepalai semuanya. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam 2 Tawarikh pasal 34 ayat 1 sampai 12, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara semua diberkati Tuhan bersama saya. Karena apa? Melakukannya dengan setia. Mari kita bahas Yosia. Puji Tuhan, Yosia masih kecil saudara ya. Umur 8 tahun ia sudah diizinkan Tuhan menjadi seorang raja yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan di ayat yang ke-1 dan 2, Yosia berumur 8 tahun. Di ayat yang kedua,
Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena pada tahun yang ke-8, di ayat yang ketiga, ya, berarti umurnya 16 tahun. Berarti masih muda, saudara. Umur 8 tahun sudah menjadi raja. 8 tahun kemudian berarti umurnya 16 tahun. Ia sudah mencari Tuhan. Betul-betul ia sudah masuk dalam masa remaja. Kalau 8 tahun masih kecil, saudara. Pasti dididik dia, ya. Belum tahu persis. Tapi dia sudah dipilih. Karena itu dia pilihan Tuhan. Warisan sebagai raja. Tapi 8 tahun kemudian, makin hari dia makin dewasa. Makin hari dia mencari Tuhan. Dan ternyata komitmen di dalam Tuhan. Dia buang itu patung-patung. Dia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem kalau sebagai ayat ketiga. Dia buang semua itu, ya, bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung patung tuangan, itu semua dihancurkan, dirobohkan itu semua. Ya, kalau baca di ayat keempat, met semua para Baal dirobohkan di hadapannya, semua menghancurkan perubahan itu. Hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dihancurkan semuanya itu. Dia berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Berarti sama dengan kehidupan kita, saudara. Kalau kita sudah makin mengerti, kita benci terhadap dosa. Jangan pernah saudara main-main dengan dosa. Karena bagi orang sengaja berbuat dosa, itu tidak ada pengorbanan lagi, saudara. Tidak ada pengampunan, saudara. Ya, ini firman Tuhan katakan. Ya, dalam Ibrani pasal 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada korban untuk menghapus dosa. Artinya, orang bila seseorang itu sudah diampuni sebuah dosa, main dosa terus, dosa, sampai akhirnya hidup di dalam dosa. Itu maksudnya. Ya, jadi tidak pernah, kalau kita berdosa sama Tuhan, segera minta ampun, bertobatlah. Ya, tapi misalnya dosa lagi, selagi Tuhan berikan kita kesempatan itu, bertobat lagi, bertobat sungguh-sungguh. Tapi sikap hati kita jangan sengaja. Ini kan kata sengaja. Ya, apabila kita tidak sengaja jatuh dalam dosa, ya sudah, itu urusan saudara, tanggung jawab sama Tuhan. Firman Tuhan masih mengampuni. Tapi di sini sengaja sudah tahu dosa, seperti contoh tadi, patung-patungan dilarang sama Tuhan. Seperti sudah saya katakan dalam Alkitab, tidak boleh ada patung-patung. Ini firman Tuhan sudah katakan. Ya, tetapi sudah sengaja ini menyakiti hati Tuhan. Memang sengaja tuh nyakiti Tuhan, dilarang, ya, dilarang oleh firman Allah. Seseorang itu sengaja, itu dosa itu, ya. Itu kalau sengaja, di situ kata firman Tuhan, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Berarti dengan kata lain, ya sudah, kalau saudara tanggung resiko, saudara. Tapi bagi kita, mari kita tidak mau menjadi orang yang bandel. Tidak mau seperti bangsa Israel yang Manasye jahat, raja-raja sebenarnya jahat, tidak takut akan Tuhan. Seperti Raja Saul, seperti Yudas Iskariot jahat, sudah dilarang Tuhan, sudah ditegur, tetap main-main dosa. Berarti tanggung resiko sendiri. Upah dosa adalah maut. Tapi bagi kita, mari kita mau cinta Tuhan, yaitu setia, saudara. Karena tertulis setia ini tertulis di dalam ayat 12. Orang itu melakukan pekerjaan dengan setia. Pekerjaan apa, saudara? Mari, pekerjaan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan lakukan dengan setia. Sebagai melayani Tuhan, main musik di sini kan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat musik. Tuhan berikan talenta buat setiap kita. Mari, apapun talenta kita melayani Tuhan, lakukan dengan setia dalam rumah Tuhan sampai Tuhan sudah datang kembali, saudara. Karena apa? Apa yang kita kerjakan itu semua dilihat sama Tuhan. Tidak ada yang sia-sia untuk pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang bersih. Tidak boleh dendam, dengki, benci, ya, iri hati. Pokoknya sikap hati yang negatif kita buang dalam nama Yesus. Jadilah hati yang baik. Miliki hati yang baik, hati yang tulus, hati yang bersih. Melayani Tuhan, layani dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh punya tujuan-tujuan yang tidak baik. Ya, tujuan yang murni. Hati untuk membalas cintanya Tuhan. Mati buat Kristus seperti Rasul Paulus, seperti Tuhan Yesus dengan setia. Hati yang bersih, hati yang tulus itu diberkati sama Tuhan. Waktu mari kita mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Hati, saudara, ini penting. Melakukan dengan setia itu karena sikap hati. Kalau sikap hati yang baik, seperti di dalam Mazmur 73 ayat 1 sebagai ayat terakhir. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Ini penting. Melakukan dengan setia kalau memiliki hati yang baik, hati yang tulus. Bagi mereka yang bersih hatinya, bersih, hati kita bersih, baru kita melakukan dengan setia, pandang pada Tuhan Yesus. Sehingga kalau pandang Tuhan Yesus, kesetiaan kita tidak sia-sia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, apa yang kita kerjakan untuk pekerjaan Tuhan, itu tidak sia-sia. Ada upah besar di surga.
dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, maka Tuhan akan berikan mahkota kehidupan. Amin. Lakukan setia karena Yesus setia, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus yang setia. Mari kita menjadi anak Tuhan yang setia. Jadilah pelayan Tuhan yang setia. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Amin. Haleluya. Namanya Yesus yang maha setia. Namanya Yesus yang agung kesetiaan Tuhan. Marilah kita menjadi anak Tuhan yang setia. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Kalau kita setia, dicinta oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sangat setia mencintai kita semua. Amin. Haleluya. Namanya Tuhan Yesus yang sangat setia. Namanya Yesus yang setia, selalu menjaga, melindungi kita semua. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus itulah juru selamatku. Nama Yesus itulah juru selamatku. Nama Yesus itulah juru selamatku. Amin. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan setia, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa, dan jadilah orang setia sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan saya akan doakan terus, selalu saya sebut untuk berangkat ke Israel dalam nama Yesus. Saya bersama Bapak Ibu sudah bisa berangkat ke Israel, diberkati Tuhan tanggal 7 Desember sampai tanggal 18 Desember bersama Yael Holy Land Travel Tour yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kita semua diberkati Tuhan. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.